Was that their final no goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Jika sepak bola adalah tarian indah di atas rumput hijau, maka musik adalah denyut nadinya. Begitulah yang terjadi di markas FC Copenhagen ketika satu nama dari tanah Nusantara tiba-tiba membawa gelombang baru ke ruang kebugaran klub. Kevin Dick, sang penggawa timnas Indonesia, tiba-tiba jadi DJ tak resmi di gym timnya. Bukan EDM atau hip-hop ala Amerika yang ia putar, melainkan lantunan lagu Garam dan Mandu dari Tengsi, Jamsi, dan Naikila. Ya, lagu yang tengah merajai media sosial itu kini menggema di penjuru Eropa. Seperti garam di lautan dan mandu di sarapan, musik ini meresap ke telinga para pemain Copenhagen. Namun reaksi mereka, ada yang terheran-heran, ada yang mulai mengangguk-angguk mengikuti irama. Tentu saja, ada yang hanya bisa melongo seolah bertanya, lagu apa ini Kevin? Konon, musik adalah bahasa universal. Namun bagi beberapa pemain Copenhagen, bahasa ini terasa seperti teka-teki silang yang belum mereka pecahkan. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang bertanya apa arti liriknya, dan ada pula yang justru mulai menikmati ketukan khasnya. Layaknya peribahasa tak kenal maka tak sayang, awalnya mereka ragu, tapi lama-lama justru terbawa suasana. Kevin Dick sendiri tampak tak ambil pusing. Dengan senyum khasnya yang tetap asyik menikmati lagu favoritnya, seolah ingin berkata, jika kalian belum paham, bersabarlah, nanti juga kecanduan. Ya benar saja, beberapa pemain mulai tertular. Siapa sangka dari sekedar playlist gym, garam dan mandu bisa menjadi jembatan budaya. Mungkin lain kali saat FC Copenhagen merayakan kemenangan, mereka tak lagi hanya bernyanyi lagu-lagu Eropa, tapi juga sedikit bersenandung. Dan saat itu terjadi, kita tahu siapa biangnya. Kevin Dick, sang duta musik Indonesia di Eropa. Lagu Garam dan Mandu populer di kalangan penggawa timnas Indonesia karena Sandi Walsh. Sandi mengunggah video saat tengah latihan sambil memutar lagu Garam dan Mandu pada tanggal 25 Januari. Usai melakukan lari di tempat dan sit up, yang dibuat salfok dengan lagu itu. Aku suka lagu ini, aku tahu lagu ini, kata Sandi dalam video sebelum berhenti latihan dan berjoget. I like this song. I love this song. Puncaknya terjadi saat Indonesia melawan Bahrain. Oleh Romani membuka keunggulan timnas Indonesia lewat golnya pada menit ke-24. Berawal dari serangan balik oleh Marcelino Ferdinand, bola kemudian disodorkan ke Romani. Dengan tenang, sepakan penggawa Oxford United itu membuat Ibrahim Lutfala, kiper Bahrain, tak berkutik. Indonesia merayakan kemenangan dramatis atas Bahrain dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C dengan penuh euforia. Usai menang 1-0 berkat gol oleh Romani, suasana ruang ganti pun pecah dalam kegembiraan. Di tengah selebrasi, lagu Garam dan Mandu menggema, menjadi soundtrack kemenangan skuad Garuda.
Kemenangan atas timnas Bahrain merupakan momen tepat bagi timnas Indonesia untuk kembali ke mimpi semula, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 25 Maret, Indonesia terlebih dahulu menegak Philippines usai dilibas timnas Australia 1-5 di Sydney 5 hari sebelumnya. Beruntung JS kawan-kawan segera melupakan kekalahan sehingga mampu tampil terengginas melawan Bahrain dengan kemenangan tipis 1-0 berkat gol Romani. Tambahan 3 angka membuat Indonesia yang tadinya melorot ke posisi kelima jadi naik ke tempat keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan modal 9 poin. Pertandingan Indonesia versus China akan digelar tanggal 5 Juni 2025 di Stadion GBK Jakarta. Jika menang, pasukan Garuda diprediksi menghuni peringkat keempat klasemen akhir, sehingga tim Indonesia lolos ke putaran ketiga untuk bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Lantas apabila lolos, JS kawan-kawan akan melawan siapa? Di putaran keempat akan ada 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup. Ke-6 negara ini yang menempati peringkat ketiga dan keempat klasemen akhir putaran ketiga. Indonesia pun sebenarnya masih bisa juga menempati peringkat ketiga klasemen akhir putaran ketiga. JS kawan-kawan sebenarnya pun masih bisa menghuni peringkat kedua sehingga lolos langsung. Namun peluangnya sangat tipis. Menarik kan pembahasan dari kami Timnas TV? Masih banyak banget yang Cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.